Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC Fight Night Strickland vs Magomedov kemarin telah berakhir. Selain main eventnya yang wajib kita bahas, ada 2 fight lagi di event ini yang menurut gua wajib berhadir semua simak, yaitu pertandingan di prelims antara Guram Kutateladze melawan Elvis Brener dan kembalinya Kevin Lee melawan prospek baru Rinat Fakhretdinov. Kita mulai dari Guram Kutateladze melawan Elvis Brener di kelas lightweight. Guram Kutateladze adalah sahabat dekat Khamzat yang sama-sama besar di gym All Star Training Center. Ia adalah orang pertama yang berhasil mencoreng rekor tidak terkalahkan dari Mateusz Gamrot. Winning streak panjang Guram sempat terhenti oleh Damir Ismagulov melalui penilaian tipis split decision. Guram yang masuk dalam daftar prospek lightweight era baru coba didorong oleh UFC. Dalam event kemarin pagi, Guram disuguhi dengan fighter muda berusia 25 tahun yang baru 1 kali bertanding di UFC, Elvis Brener. Debut Elvis Brener adalah melawan sahabat karib Khabib, Zubaira Tukhugov. Elvis yang merupakan seorang debutan menjadi tes kelayakan terakhir dari UFC untuk menilai apakah Zubaira pantas dipertahankan atau tidak. Karena tidak hanya karirnya saja yang tidak secemerlang saudara-saudaranya, Zubaira juga berulang kali gagal menunaikan kewajiban berat badannya. Ternyata Elvis Brener berhasil menang tipis melalui split decision. Dan usai pertandingan tersebut, Zubaira Tukhugov dikeluarkan dari UFC. Elvis Brener berlatih di gym Chute Boxe Diego Lima sama seperti Oliveira. Bahkan Oliveira hadir sebagai coach di pertandingan itu. Odds menuju pertandingan ini pun sangat gila. Guram di angka minus 675 sebagai favorit dan Elvis di angka plus 500 sebagai underdog. Pertandingan berlangsung sesuai perkiraan Bandar. Elvis benar-benar dicincang habis-habisan di ronde pertama. Bahkan Guram berhasil merobek pelipis Elvis dengan sikutnya. Rambut pirang ciri khas Chute Boxe kini berwarna merah berkat darah Elvis yang tidak berhenti bercucuran. Tapi yang tidak Bandar sangka adalah keteguhan hati Elvis yang terus melawan hingga berhasil mendaratkan pukulan telak leher Guram yang membuatnya meringkuk melindungi diri. Dan Elvis berhasil memberikan TKO pertama dalam karir Guram. Pertandingan kedua yang menarik untuk kita bahas adalah kembalinya Kevin Lee. Benar-benar malang nasib Kevin Lee ini. Kevin Lee dulu sempat dianggap sebagai fighter muda yang sangat berbakat. Di usianya yang baru 25 tahun, ia sudah mengantongi rekor 16 kali menang atas nama-nama besar seperti Michael Chiesa, Jack Matthew, dan bahkan Magomed Mustafayev yang saat itu tidak terkalahkan. Hal ini menghantarkannya ke perebutan sabuk interim melawan Tony Ferguson. Namun sayang, rasanya usianya masih terlalu muda untuk terus dibenturkan melawan fighter-fighter papan atas. Usai kekalahannya dari Tony Ferguson, karir Kevin Lee terjun bebas. Ia kalah 5 kali dalam 7 pertandingan terakhirnya, hingga akhirnya Kevin dikeluarkan oleh UFC. Khabib Nurmagomedov pun berbaik hati saat itu dengan menampung Kevin Lee bergabung dengan Eagle FC dan langsung menjadikannya main event. Tapi tentu saja, Kevin Lee tidak ingin karirnya ia akhiri di promotor kecil seperti Eagle FC. Ia masih mengajukan dirinya ke UFC. Akhirnya, setelah lewat 2 tahun, UFC mengabulkan permohonan Kevin Lee dan mengontrak Kevin kembali. Tapi sayang, Kevin Lee malah dijadikan sembelihan kepada serigala-serigala muda. Alih-alih diberikan tune-up fight,
Kevin Lee malah diadukan dengan prospek welterweight yang memiliki rekor 20 kali menang dan hanya 1 kali kalah, Rinat Gladiator Fakhretdinov. Dan Rinat tidak hanya mendominasi Kevin Lee, bahkan ia membuat Kevin Lee tidak sadarkan diri di kanvas hanya dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Dan terakhir, barulah kita masuk ke main event kita, Sean Strickland versus Abus Magomedov. Seperti yang disampaikan sebelumnya, keputusan Dana White untuk mendorong karir para pendekar Dagestan ini cukup riskan. Hanya dengan 1 pertandingan debut, Abus tidak hanya diberikan fighter ranking saja, bahkan ia langsung diberikan main event. Dan ternyata, kalau kita bicara ukuran waktu, keputusan UFC ini makin terlihat cerobohnya. Dalam debutnya, Abus berhasil menghabisi Dustin hanya dalam waktu 19 detik. Yang artinya, Abus hanya punya pengalaman 19 detik bertanding bersama UFC, tapi sudah langsung diberikan main event dan fighter berranking. Dan hasilnya terbukti. Abus memang sempat mengungguli Sean di ronde pertama dengan mendaratkan pukulan-pukulan dan leg kick telak. Ditambah lagi 1 insiden colok mata yang tentunya membuat Sean semakin kesulitan. Tapi disinilah pengalaman berbicara. Ternyata gempuran Abus di detik-detik awal adalah seluruh amunisi Abus. Karena setelah itu, Abus kehabisan nafas. Sean Strickland tinggal menghujani dengan tinju-tinjunya. Bahkan dalam post-fight interview, Sean Strickland kaget dengan Abus yang tidak memberikan perlawanan sama sekali. Karena ia pikir Abus akan menjadi ancaman nyata melihat bagaimana UFC membangun citranya. Kini invasi Dagestan tampak seperti lelucon karena UFC yang terlalu terburu-buru dan terlalu menggembor-gemborkan para pendekar Dagestan di UFC middleweight ini. Tersisa Ikram Aliskerov yang akan bertanding melawan Paulo Costa. Untuk Ikram sendiri, rasanya ia lebih teruji. Karena Ikram adalah orang pilihan langsung Khabib dan sudah bertanding melalui Dana White Contender Series. Gue sebenarnya menyayangkan Khamzat Chimaev yang seolah menyia-nyiakan umur primanya. Ini adalah kesempatan bagi Khamzat jika ia benar ingin menjadi juara UFC. Jika welterweight terasa sulit karena Khamzat tidak bisa lagi memotong berat, UFC middleweight seharusnya bisa jadi pilihan. Karena melihat situasi UFC middleweight yang stagnan saat ini, gue rasa kalau Khamzat menang 1 pertandingan saja, UFC pasti langsung mendorong Khamzat ke 3 besar atau malah langsung title shot. Sedangkan untuk Sean Strickland, rasanya sudah saatnya UFC menghargai Strickland. Ini bukan kali pertamanya Sean dijadikan batu loncatan oleh UFC. Sebelum Abus, Sean diadukan dengan prospek Dagestan juga, Nasarudin Imavov. Bahkan saat itu, Sean dijadikan fighter pengganti dengan persiapan hanya beberapa minggu karena Nasarudin sebenarnya dijadwalkan untuk melawan Kelvin Gastelum. Itu mengapa pertandingan mereka digelar di kelas light heavyweight. Sean telah menaklukkan 2 pendekar Dagestan, dan juara kita butuh nama baru dalam rapotnya. Gua rasa Sean Strickland pantas untuk menjadi penantang sabuk berikutnya. Demikian video kali ini. Kira-kira apakah Ikram akan bernasib sama seperti Abus? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.